Bab 13. Festival. Mao Mao diberi pakaian bertampilan tradisional, jaket putih bersih dan rok merah. Ia menutupi wajahnya dengan topeng rubah dan membawa lentera yang dihiasi rumput pampas dan batang padi. Demikian berpakaian, ia diberitahu mereka akan berjalan ke tempat suci di tepi kota. Para pria mengenakan pakaian biru, sementara anak-anak memiliki ikatan padi dan rumput pampas yang disampirkan di belakang mereka seperti ekor. Orang-orang ini tampaknya menyembah Kosen, dewa rubah. Rubah adalah roh kelimpahan, dihormati di banyak tempat. Sudah sangat wajar bahwa ada festival besar di musim gugur, ketika begitu banyak hasil bumi datang dari tanah. Mao Mao mendengar bunyi lonceng gemerincing. Di sebelahnya ada seseorang yang sudah menggaris tepi mata topeng mereka dengan cara yang terlihat sedikit konyol, meski itu topeng rubah. Warna normal untuk dioleskan di sekitar mata topeng seperti itu adalah merah, namun orang ini menggunakan hijau, dan sudut-sudut matanya tampak agak terkulai ke bawah. Lebih mirip tanuki, komentar Mao Mao kepada pemilik topeng itu, Shisui. Mungkin ia lebih pandai menggambar serangga daripada binatang buas. Pikiran itu membawa senyum yang tidak terduga ke wajah Mao Mao. Kurasa ini bukan saat yang tepat, katanya pada dirinya sendiri. Namun ia juga tahu bahwa menyangkal dirinya dari sebuah pikiran yang menyenangkan tidak akan membantunya dalam keadaan seperti ini. Kamu mengingatkanku pada seekor kucing, Mao Mao, kata Shisui. Ada lonceng ditusuk rambutnya yang bergemerincing setiap kali ia tertawa. Bunyinya seperti serangga yang pernah ia kumpulkan. Tepat di ujung tusuk rambut itu, Mao Mao bisa melihat serangga kecil yang diukir dari permata. Gadis itu sungguh-sungguh menyukai serangga. Sini, Mao Mao, pastikan sudah kencang, katanya, kemudian mengencangkan tali topeng Mao Mao. Tali itu tepat melewati tempat Mao Mao mengikat rambutnya, bagaimanapun, dan Shisui tidak bisa membuatnya terpasang dengan baik. Sebentar, aku akan coba lagi. Duduklah. Ia membantu Mao Mao duduk di pagar penginapan. Kemudian ia menyingkirkan rambut Mao Mao dan mengikatnya kembali. Perlu sesuatu yang lain. Terlihat begitu sepi hanya dengan ikat rambut. Aku tidak keberatan. Oh, aku tahu. Aku akan meminjamkan tusuk rambut milikku. Punya satu yang berbentuk jaring laba-laba. Lucu sekali. Mao Mao berharap ada cara untuk menolak dengan sopan. Ia menggali lipatan jubahnya dan berhasil menemukan tusuk rambut yang diberikan Jinshi kepadanya. Tampilannya sederhana, namun kualitasnya bagus. Mao Mao, yang sangat puas hanya dengan ikat rambut sederhana, cenderung membiarkannya di dalam jubahnya. Gunakan ini, kalau tidak keberatan. Aduh. Mao Mao tidak perlu berbalik untuk membayangkan cemberutan di wajah Shisui. Ia menekan tusuk rambut itu ke telapak tangan gadis itu. Wah, ini bagus, Mao Mao, komentar Shisui. Seseorang memberikannya kepadaku, jawabnya. Memang diberikan tanpa banyak keistimewaan, itu benar juga. Bagaimana kalau aku minta kamu memberikannya kepadaku? Apakah kamu mau? Setelah jeda sejenak, Mao Mao berkata dengan hati-hati, maaf, tidak bisa. Ia pernah mempertimbangkan untuk menyerahkannya kepada seseorang suatu kali, namun tidak melakukannya. Jika ia sudah melakukan itu, atau melakukannya sekarang, ia hampir tidak bisa membayangkan apa yang akan dikatakan si penyamar Kasim. Apapun itu, ia tahu pria itu akan marah. Seharusnya aku cukup diam saja. Namun Jinshi sangat pandai membaca ekspresi Mao Mao. Sebagian karena mereka sudah saling mengenal cukup lama, memang, namun bahkan dengan standar itu ia sangat peka terhadap perubahan kecil di wajahnya. Meskipun Mao Mao, dari sisinya, merasa ia tidak terlalu mahir mengendalikan otot-otot wajahnya,
dan mengira semua ekspresinya terwujud tidak lebih dari sekadar cemberutan. Lagi pula, mungkin ia bisa memberikan tusuk rambut itu kepada Shisui. Jika ia tidak pernah kembali ke ibu kota dengan selamat, ia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Selesai. Shisui menepuk bahu Mao Mao dan ia berdiri. Rambutnya kini tersampir ke belakang telinga kanannya, membuat topeng jauh lebih mudah dipasang. Ketika ia memandang keluar ke desa melalui lubang-lubang mata yang kecil, seluruh dunia tampak berbeda. Mungkin karena ini malam hari, atau mungkin karena nyala obor yang bergetar-getar, namun orang-orang yang berjalan dengan topeng mereka benar-benar tampak seperti rubah-rubah. Kecuali satu yang berdiri di sebelahnya, yang masih tampak seperti tanuki bermata hijau. Shisui, bagaimanapun, bukan satu-satunya yang mengecat topengnya dengan warna hijau. Sekali-kali mereka berpapasan dengan rubah bermata hijau. Kebanyakan dari mereka adalah pria, celana biru mereka memberitahu. Mao Mao mulai bertanya-tanya apakah mata hijau memiliki semacam makna. Seperti dunia lain, bukan, kata Shisui. Itu pasti benar. Kamu tidak takut. Apa gunanya? Ia setuju. Meski begitu, bahwa itu terasa tidak duniawi. Alih-alih sepatunya yang biasa, ia mengenakan bakia kayu yang berderap setiap kali ia melangkah. Dan kemudian ada lonceng yang berbunyi, dan burung hantu yang berseru dari hutan. Semua suara itu berpadu menjadi sesuatu yang aneh, hingga ia hampir yakin bisa mendengar rubah-rubah melolong di malam hari. Dengan suara-suara rubah di latar belakang, mereka berjalan di antara buah-buah lentera dan batang-batang padi dan cahaya api. Mereka keluar dari hutan dan menyusuri jalan sempit tunggal yang berkelok di antara sawah-sawah. Perjalanan mereka diiringi suara mendesis yang sesekali tidak menyenangkan, suara serangga yang memakar diri ketika mereka terbang ke obor-obor yang dipasang di sepanjang jalan dengan interval tertentu. Tampaknya ada cukup banyak dari mereka. Belalang sangat banyak tahun ini, kata Shisui. Itulah tepatnya mengapa festival harus semewah ini. Itulah harapan yang dibawanya. Di sekitar sini, kami menghormati dewa rubah yang membawa kelimpahan. Tahukah kamu mengapa? Tidak, mengapa? Kring, kring. Lonceng Shisui berbunyi saat ia berjalan dan berbicara. Dahulu kala, ada suku orang asli yang tinggal di daerah ini. Namun kemudian, sekelompok orang dari negeri berbeda datang dari barat. Orang-orang setempat tentu saja tidak langsung menerima mereka. Tidak ada yang akan sepolos itu. Sebagian besar desa mengusir mereka, menginginkan mereka pergi. Namun beberapa desa, sejumlah sangat kecil, menerima para pendatang itu. Orang-orang dari barat ini, mereka mengetahui hal-hal, dan beberapa orang di sini melihat nilai dari pengetahuan itu. Para pendatang itu tahu cara membuat ladang lebih produktif, cara membasmi serangga berbahaya. Pengetahuan yang sangat berharga. Banyak, bagaimanapun, masih tidak menyambut mereka dengan senyum. Sekitar waktu para pendatang sudah menetap dan mulai memiliki anak dengan orang-orang setempat, para tetangga mereka menyerang, berusaha mencuri ladang mereka. Setelah beberapa serangan seperti itu, orang-orang membangun desa tersembunyi agar anak cucu mereka bisa aman. Mereka menemukan tempat di mana sumber air panas memancar dari bumi, dan di sanalah mereka membangun. Agaknya, apa yang mereka bangun adalah desa tempat Mao Mao berada sekarang. Dan para rubahnya? Mereka mewakili orang-orang dari negeri asing itu, ia pikir. Merujuk mereka yang berasal dari suku-suku lain seolah mereka binatang bukanlah hal yang tidak lazim. Dengan kata lain, dewa, atau mungkin para dewa, desa ini adalah nenek moyang sejati orang-orang ini, dan para penduduk desa adalah dewa-dewa rubah itu sendiri. Mereka bilang para rubah di sini adalah rubah putih. Jadi topeng itu berwarna putih bersih ketika kamu mengambilnya, bukan?
Namun dengan menetap di sini, mereka diwarnai rubah putih. Apakah itu melambangkan kulit yang pucat? Dan dapatkah diwarnai diartikan sebagai perkawinan campur? Rasanya aku pernah mendengar sesuatu seperti itu sebelumnya, pikir Mao Mao, dan hampir bersamaan Shisui memberikan jawabannya. Para pria di desa ini, banyak dari mereka tidak bisa membedakan warna, katanya. Tidak bisa membedakan warna. Ya. Tapi jauh lebih jarang di kalangan perempuan. Oh, itu menjelaskannya. Itulah mengapa ada begitu banyak topeng bermata hijau. Dan mengapa begitu banyak dari mereka dikenakan pria. Dan bahkan mengapa salah satunya milik Shisui. Shisui mengambil polong dari buah lentera yang terpasang di lenteranya dan memecahkan kulit jingganya, mengambil biji-biji di dalamnya. Ia menggosoknya dengan cepat ke lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya tidak enak, Mao Mao memberitahunya. Aku tahu. Beracun. Aku tahu. Para pelacur menggunakan biji buah lentera sebagai bahan dalam ramuan penggugur kandungan mereka. Biji-biji itu tidak akan membunuhmu, namun tidak enak juga untuk dimakan. Di antara mereka yang melarikan diri dari barat ke sini, sebagian pasti pergi ke daerah ibu kota saat ini dan menjadi nenek moyang kaisar saat ini, sementara mereka yang menetap di utara mendirikan desa ini. Bakia kayu mereka berderap di atas tanah. Cahaya lentera indah sekaligus menyeramkan, membuat Mao Mao merasa seolah-olah, jika mereka terus berjalan di jalan ini, mungkin akan membawa mereka ke dunia yang lain. Namun semakin dekat mereka ke tempat suci, semakin terasa biasa. Lapak-lapak mulai muncul, dan aroma daging ditusuk sate mewangikan udara. Ada juga bau permen manis. Para pedagang mengenakan topeng rubah seperti semua orang, namun agaknya mereka tidak menerima daun sebagai mata uang, seperti yang dikatakan tentang rubah-rubah sungguhan. Shisui tiba-tiba berhenti, mengangkat topengnya, menggerak-gerakkan rahangnya beberapa kali, kemudian meludahkan kulit biji buah lentera ke rerumputan. Menjijikan, komentar Mao Mao. Hah? Maaf. Shisui berlari ke salah satu lapak. Bagaimana kalau makan sesuatu? Kamu yang traktir. Mao Mao mengikutinya ke lapak yang menjual tusuk daging. Ia mulai ngiler ketika melihat ayam yang bercucuran lemak. Tawaran makanannya, bagaimanapun, juga termasuk katak dan belalang. Mao Mao memandanginya dalam diam. Belalangnya gemuk dan lezat di waktu seperti ini, Shisui menjelaskan, dan tanpa sedikit pun keraguan ia mengunyah salah satu serangga itu langsung dari tusuknya. Kurasa aku akan bertahan dengan ayam. Tentu Mao Mao bisa makan belalang. Tapi kenapa tidak makan ayam kalau ada pilihan? Tidak mau katak, tanya Shisui. Aku tidak mau makan katak untuk sementara waktu. Ada apa dengan tatapan kosong itu, Mao Mao? Rupanya itu terlihat jelas bahkan di balik topengnya. Bagaimanapun juga, Shisui berkata, baiklah, dan mengambil tusuk ayam dari pria yang menjalankan lapak itu, kemudian menyerahkannya kepada Mao Mao. Mao Mao mengangkat topengnya dan memakannya. Bisa lebih asin, namun mungkin itu terlalu mewah untuk diharapkan. Sebaliknya, dagingnya sudah digosok dengan rempah-rempah herbal. Ada apa? Tanya Mao Mao. Shisui mengerutkan kening. Kemudian ia berpaling ke rumputan dan meludah lagi. Aku bilang, itu menjijikan, kata Mao Mao, berpikir bahwa Shisui punya beberapa sisi yang mengejutkan kasar. Tampaknya ia meludahkan belalang yang baru ia beli. Sial. Lapak itu mencampur belalang rumput dengan belalangnya. Penipuan namanya. Bagiku semuanya tampak sama saja. Tidak begitu. Sulit dibedakan ketika sayap dan kakinya sudah dicabut, tapi rasanya sangat berbeda.
Shisui sedang mengunyah serangga lain untuk menghilangkan rasa yang tersisa. Ini pasti rasanya lebih baik, karena ia mengunyahnya dengan penuh pertimbangan. Mao-mao terkadang makan ular dan katak, namun jarang makan serangga. Di desa-desa pertanian, makan serangga sering kali sekaligus menjadi cara untuk menjauhkan hama berbahaya dari tanaman, namun kawasan hiburan lebih perkotaan. Belalang bukanlah hidangan yang sangat populer, mengingat betapa banyak hal yang lebih lezat dan nikmat untuk dimakan. Namun kadang-kadang, di tahun-tahun ketika kawanan belalang sangat parah, para petani yang kesulitan mencari nafkah muncul menjual belalang di kota. Tempat suci itu berdiri di atas dataran tinggi, dengan tangga batu yang mengarah ke atasnya. Itu memungkinkannya memandang ke bawah segalanya di sekitarnya, termasuk tanah di seberang hutan. Pepohonan memberi jalan kepada dataran terbuka, di luar sana berdiri pegunungan. Kota lain? Pikir Mao-mao. Pegunungan itu berkilauan dengan cahaya, dan bukan cahaya bintang. Mao-mao, ke sini, kata Shisui, membawanya kembali dengan tarikan di tangannya. Ada antrean, dan ketika orang-orang mencapai bagian depannya, mereka meninggalkan topeng mereka di tempat suci. Sebuah sosok manusia bisa dilihat di dalam interior merah tempat suci itu. Seorang anak, mengenakan topeng putih dan pakaian putih dan duduk sama sekali tanpa bergerak. Wajahnya tersembunyi, namun topengnya terasa familiar. Itu milik si bocah nakal itu, Qiou. Ia tampak seperti pembawa masalah, namun sapuan kuasnya halus dan topengnya indah. Setiap tahun, anak-anak dipilih untuk duduk di sana menggantikan sang dewa, Shisui menjelaskan. Aku kagum ia bisa bertahan. Hai. Semua orang ingin melakukannya. Tapi memang melelahkan, jadi mereka bergantian dengan orang lain secara bergilir, sebelum kaki mereka kebas. Aku bertanya-tanya apakah itu adalah kenangan yang menyenangkan bagi mereka. Entah mengapa, mata Shisui memiliki tatapan yang jauh. Kemudian ia berkata, tampaknya gilirannya hampir selesai. Ayo kita tunggu dia. Ia memimpin mereka ke belakang tempat suci. Di sana mereka menemukan 3 anak lagi, sedang mengobrol, agaknya menunggu giliran mereka. Ada apa? Tanya Shisui, menyusupkan dirinya ke dalam lingkaran anak-anak itu. Lihat ini, kata salah satu bocah, memamerkan ekor batang padinya. Dilihat lebih dekat, bisa terlihat bahwa buahnya sebenarnya masih belum matang. Aku dapat yang jelek. Itu karena kamu tidak melihat dengan hati-hati ketika memilih, kata Shisui, kesal. Ada orang yang pelit, kamu tahu. Artinya, merasa rugi kalau harus mempersembahkan bulir padi yang bagus dan penuh untuk festival, mereka akan memberikan yang kurang berkembang. Mao-mao memandangi batang padi itu. Ada daun memang, namun bulirnya kosong, tidak berisi. Tampak belum matang, bukan seperti yang tidak pernah berbuah, melainkan seperti yang sekadar tidak punya waktu. Aku mendapatkannya dari kepala desa, kata si anak. Nah, di sanalah masalahnya, jawab salah satu anak lain dengan menggelengkan kepala. Sebagian panen kepala desa selalu terlambat. Dan karena ia begitu pelit, hanya bagian-bagian itu saja yang pernah ia sumbangkan untuk festival. Apa? Bah. Si rubah pasti mengutuknya karena itu. Semua anak di sini sudah tahu tentang itu, salah satu dari mereka memberitahunya. Kamu tidak tahu karena baru datang ke desa tahun lalu. Pengalaman adalah guru terbaik. Bahu si bocah melorot. Mao-mao memandangi bulir padi yang ada di tangannya. Buahnya penuh dan matang. Ia melepaskannya dari lenteranya dan memberikannya kepada si bocah. Kamu yakin? Tanyanya. Yakin, katanya. Ia tidak terlalu taat beragama, tidak peduli seberapa bagus bulir padi yang ia miliki. Sementara itu, si bocah membungkuk kepadanya,
matanya bersinar-sinar. Bagaimana penampilanku, Kak? Tanya Kyo-u begitu ia melihat Shisui setelah keluar dari tempat suci. Seorang anak lain, memegang bulir padi segar dan berseri-seri, mengambil tempatnya. Sangat bagus, sangat bagus. Hihihi. Mao tidak tahu apa yang begitu istimewa tentang itu. Ia hanya duduk di satu tempat di tempat suci, namun ia menahan komentarnya. Andai ibuku bisa melihatku, kata Kyo-u, agak sedih. Shisui menepuk kepalanya. Aku tahu. Pergi berikan persembahanmu, lalu ayo kita lihat apinya, ya? Ia menunjuk ke menara pengawas di luar tempat suci, ke arah yang berlawanan dari tangga yang mereka naiki. Namun letaknya di tempat yang sangat ganjil. Apakah itu kolam? Tanya Mao. Mungkin lebih tepatnya danau, kata Shisui. Menara pengawas itu berdiri di atas tubuh air, tampaknya dipasang di atas rakit. Kyo-u dengan cepat kembali setelah mempersembahkan topengnya dan mereka turun menuruni tangga kedua. Banyak orang lain yang sudah mempersembahkan topeng mereka sudah ada di sana. Jeremy dipasang mengelilingi dasar menara pengawas, dan ketika ia melihat dengan saksama, Mao bisa melihat apa yang tampaknya topeng-topeng putih di bawah cahaya lentera. Setelah topeng sudah menjadi persembahan selama 1 tahun penuh, kami membakarnya bersama menara pengawas. Dikatakan bahwa begitu topeng sudah ditelan oleh nyala api, harapan-harapan yang tertulis di dalamnya dibawa naik ke surga, dan apapun yang kamu harapkan akan terkabul, kata Shisui. Aku tidak menulis apa-apa, kata Mao. Apakah kamu bahkan percaya tahayul seperti itu, Mao? Pertanyaan yang bagus, pikir Mao sambil menatap menara pengawas itu. Alih-alih berharap dengan sungguh-sungguh, akan lebih cepat jika kamu sekadar memfokuskan mata pada tujuanmu dan bergerak. Itu bukan tahayul, protes Kyo-u. Harapannya akan terkabul. Aku pastikan mengecat topengku dengan bagus dan menulis harapanku dengan rapi, sama seperti tahun lalu. Ini pasti terkabul. Ia semakin bersemangat. Apakah ia mengharapkan sesuatu yang begitu penting baginya? Kamu minta apa? Tanya Mao. Tidak boleh bilang, bodoh. Oke. Baiklah. Ia hanya bertanya untuk sopan santun. Sebenarnya ia tidak terlalu peduli. Kyo-u, bagaimanapun, tampak terganggu bahwa ia menyerah pada topik itu begitu mudah. Ia terus melirik ke arahnya dengan sembunyi-sembunyi. Lihat, apinya datang, kata Shisui, menunjuk ke arah seorang anak kecil yang memegang obor. Ekor padi berguncang di belakangnya. Ia tampaknya adalah anak yang telah bertukar batang padi dengan Mao. Kamu tidak mau peran itu, Kyo-u? Tanya Shisui. HMPH. Aku memutuskan untuk biarkan orang lain yang menanganinya. Aku bukan anak kecil. Terlepas dari protestasinya, ada sedikit iri dalam matanya. Seorang dewasa yang mengenakan topeng menerima obor dari si anak, menyulutkan nyala ke sebuah anak panah, dan menyerahkan anak panah itu kepada dewasa lain yang berdiri di dekatnya dengan busur. Orang kedua menarik tali busur dengan suara yang terdengar, kemudian melepaskan anak panah yang menyala dalam busur malas hingga ia jatuh tajam ke bawah, tepat di dasar menara pengawas. Tembakan yang tiada taranya. Menara pengawas itu pasti sudah direndam dengan minyak, karena ia menyala dengan suara wus dan nyala api menyebar dengan cepat. Mereka bisa mendengar kayu yang berderak. Sungguh aneh, kata Shisui. Bagaimana menara pengawasnya terbakar, namun rakit tepat di bawahnya tidak. Itu mungkin karena rakit itu bersentuhan dengan air, menjaganya tetap cukup dingin untuk mencegahnya terbakar. Bagaimanapun juga, menara pengawas berubah menjadi tiang api, membawa serta topeng-topeng rubah di sekitarnya. Asapnya, kalau begitu, pasti membawa harapan-harapan itu ke langit. Oh! Kyo-u bergumam.
menara itu runtuh, dan beberapa topeng jatuh ke air. Ia menatap mereka dengan sungguh-sungguh, berusaha melihat apakah topengnya sendiri ada di antaranya. Namun tidak ada cara untuk mengatakan dari jarak ini. Bahkan tidak separuh topeng pun yang terbakar habis oleh api dan dibawa ke surga. Harapan-harapan yang tidak terkabul tenggelam ke dasar dan menyuburkan berkah-berkah masa depan, kata Shisui, hampir kepada dirinya sendiri. Serangga tidak bertahan melewati musim dingin, yang mereka tinggalkan hanyalah anak-anak mereka. Ia terfokus pada tontonan yang jauh dari kobaran api menara pengawas itu. Mao tidak memahami makna kata-katanya. Belum saat itu.